Oke, teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya di sini berkaitan dengan Flatpak ya, teman-teman ya. Jadi ketika kalian bertanya tentang apakah di sini kita bisa install browser Microsoft Edge, yap, bisa bro. Jadi di sini ada versi yang untuk Chromium ya. Nah di sini di Flatpak. Nah, pastikan di sini kalian sudah mempelajari ini ya, teman-teman ya. Di sini sudah pernah tak bahas. Nah, ini dia di sekitar, nah ini dia 30 tutorial menggunakan Flatpak dari install dari awal sampai ketika kita coba install beberapa aplikasi yang ada di sini, Bro. Seperti itu. Dan di sini ternyata ada yang namanya Microsoft Edge. Nah, di sini cara installnya gampang banget ya. Yang penting di sini kalian sudah memahami ini, teman-teman. Kalian tinggal ikutin aja yang ada di sini nih, install Microsoft Edge. Setelah itu kalian bisa jalankan. Ya, seperti itu, Bro. Jadi sebelumnya itu kita udah pernah coba screen record kalau nggak salah di sini. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi kita mulai dari terminal. Setelah itu kita pergi ke Penguin. Oke, seperti ini. Setelah itu kalian tunggu aja di sini initialnya. Nah, di sini kalian bisa browse apps di bagian sini ya, teman-teman ya, di sini atas. Oke, nah setelah itu di sini kalian bisa cari-cari aplikasi yang ada di sini dan ternyata di sini ada yang namanya Microsoft Edge. Ada banyak sekali yang bisa kita explore di sini. Cuman ya memang keterbatasan dari Chromebook sendiri ada di media penyimpanannya ya, teman-teman ya. Nah, ini juga bisa kalian terapkan di Chromebook. Cuman ada beberapa yang memang tidak bisa jalan ya. Jadi jalan di Chromebook tapi tidak bisa jalan di Chromebook yang diinstal di komputer saya kemarin itu. Jadi setelah kita mencoba untuk Chromebook di komputer kita gitu ya, teman-teman. Karena ini untuk yang kalau Chromebook itu kan ada standarisasi ya perangkatnya itu kan, teman-teman. Nah, tetapi kalau untuk Chrome OS Flex sendiri dia kan bisa diinstal di berbagai macam perangkat sehingga tiap perangkat itu kadang berbeda-beda hasilnya. Ada yang di perangkat A itu ternyata bisa menjalankan aplikasi A, atau di B itu bisa gitu ya, dan tidak bisa menjalankan C gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi tidak bisa sama. Nah, tapi di sini kita kalau untuk dari segi alurnya itu sama ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini sama. Nah, jadi ini cara installnya kayak gitu. Kalian tunggu saja di sini sampai proses instalasinya selesai. Nah, ketika kita tidak memiliki ruangan yang cukup, di sini akan muncul not enough disk. Jadi kekurangan disk penyimpanan ya. Dan ini karena ini memang besar banget, lumayan besar gitu ya, teman-teman ya. Ya, kita memang untuk Chromebook ini kita kan pernah juga membahas ya pada kalian, teman-teman. Jadi kita memberikan solusi, yaitu solusinya adalah app image. Oke, teman-teman. Nah, cuman memang app image sendiri kadang di-pack oleh orang lain gitu ya, teman-teman. Jadi memang ada beberapa developer yang memang dia itu sudah menggunakan app image untuk packagingnya, teman-teman ya, untuk mempack aplikasinya agar bisa digunakan secara universal di platform Linux. Cuman memang banyak juga aplikasi lainnya yang sebenarnya bermanfaat, cuman dari developernya belum ke situ, seperti itu. Sehingga ya memang kebanyakan itu larinya ke sini sih, ke Flatpak ini, teman-teman. Karena ke Flatpak ini sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam aplikasi di sini. Oke, seperti ini kita bisa langsung aja resize ya, teman-teman di sini. Nah, kalau udah di resize kita bisa mulai lagi di sini. Nah, sampai akhirnya kalian bisa install ini di sini, terinstall. Oke, seperti ini. Inilah Microsoft Edge. Nah, ini dia tampilan Microsoft Edge di Chromebook, teman-teman ya. Seperti itu. Memang kalau ini dia based on Chromium ya, Microsoft Edge based on Chromium ya. Oke, seperti ini. Dan ini ada personalisasinya di sini. Ini lumayan sih, lumayan. Ini kita akan coba untuk close lacrosse gitu yang ada di sini.
ini aja. Nah seperti ini teman-teman, dan ini adalah Microsoft Edge-nya. Oke, ya seperti biasa ya, di sini kita bisa atau kalian bisa mematikan fitur itu ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa matikan aja di sini non aktif. Nah, like. Terus di sini kita pencarian ping terakhir, bila konten, di sini kita konten non aktif atau bisa kayak gini. Nah, penggunaannya sih saya rasa udah cukup bagus di Chromebook versi stabil. Nah, di sini ya, kalau kalian lihat di sini untuk membuka halaman web juga udah cukup baik. Seperti ini. Cukup baik, dan kita buka tab lagi misalnya di sini. Nah, seperti ini. Udah cukup oke sih di sini, ketika kita gulirkan kayak gini tuh lancar. Nah, ini karena cuman internetnya aja ya, internetnya. Dan ketika di sini kalian lihat, ini juga mendukung profil seperti ketika kalian menggunakan Microsoft Edge di Windows. Nah, seperti itu kalian bisa browse as Quest juga teman-teman di sini. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa buka window baru juga di sini teman-teman. Dan ini saya rasa nggak terlalu bermasalah ya di sini. Oke, gini. Nanti jadinya kayak gini ya. Jadi kayak Chromium bener-bener. Di sini aku juga install Chromium. Cuman di sini untuk Chromiumnya sendiri, di sini aku menginstalnya dari apt ya teman-teman ya. Jadi dari server Debian ya. Dan ketika kita buka juga, jadi Edge sama Chromium kita buka. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nice, dan di sini tidak terlalu bermasalah ya ketika kita buka kayak gini. Oh ya, sebelumnya di sini aku ngerekodnya nggak pakai ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan hasil yang ya mendekati kayak asli ya teman-teman ya di sini. Karena ini tidak ada campur tangan ketika saya melakukan screen capture gitu ya. Jadi untuk RAM-nya juga tidak dimakan ini gitu ya teman-teman. Jadi kayak gini. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini di bagian ini di Microsoft Edge. Oke, di bagian setting. Nah, ini dia. Oke, about. Kalian akan mendapatkan ini ya, version 105. Jadi ini kayak mirip Chromium yang sekarang. About Chromium. Oke, kalian lihat 10505. Nah, itu. Oke. Dan untuk yang ini, untuk yang versi ini memang dia best ya. Di sini kalian bisa lihat this process made possible by the Chromium open source project and other open source software. Kayak gini teman-teman. Dan untuk lain-lainnya sama ya teman-teman. Di sini ada profil, terus kita bisa password, payment, terus di sini untuk privasi gitu ya. Kalian bisa pilih juga di sini. Di sini ada tracking prevention, ini ada basic, balance, string, terus ada blocked tracker, jadi untuk ngeblok track agar tidak di tracking. Terus di sini ada clear browsing data kalau misalnya kalian mau menghapus browsing data kalian. Terus di sini ada privasi. Nah, kalian bisa ini ya, send don't track request. Cuman ini tergantung websitenya ya, apakah menanggapi atau tidak. Ya, di sini privasi allow site to check your have payment method safe. Nah, ini bisa kalian gini. Terus di sini Microsoft collect data. Cuman di sini kita tidak bisa melakukan ini ya, untuk mematikan ini. Jadi kemungkinan ini data diagnosis akan dikirim di sini ya. Oke. Oh, di sini ada optional diagnosis data. Kalian bisa matikan atau kalian matikan atau kalian hidupkan. Nah, di sini posisinya mati ya. Kalau kalian hidupkan, nanti kalian bisa membantu dari Microsoft ketika terjadi permasalahan. Itu datanya crashnya, lognya itu akan kekirim ke sini ya teman-teman, nanti untuk evaluasi. Nah, di sini ada Microsoft Defender Smart Screen, block unwanted apps. Nah, kalau kalian aktifkan, dia akan ini menambah keamanan kalian. Dan banyak sekali ya. Di sini kita bisa pakai secure DNS. Terus untuk appearance ini juga kita bisa atur.
kayak gini. Terus kita bisa start home dan Choki site default browser juga kita bisa make it default gitu ya teman-teman. Cuman ini di lingkungan Linux ya, karena memang ini kita installnya di lingkungan Linux aja. Terus ada family safety. Nah, ini untuk membantu ini ya teman-teman, keamanan dalam berkeluarga ya. Terutama untuk anak-anak kalian. Saya seperti ini, family safety. Terus ini language, kita bisa mengganti juga untuk language-nya. Kita bisa tambahkan English ke Indonesia dan lain sebagainya gitu. Nah, ini printer juga, manage printer ini jadi satu ya. Oke, seperti ini. Terus sistem performance, dan kita bisa reset setting juga. Terus kita bisa sinkronkan ya ke komputer atau ke HP kayak gini. Phone other device, accessibility kayak gini. Oke, sudah. Ya, itu adalah Microsoft Edge. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, ya ketika kita jalankan keduanya ya memang nggak terlalu bermasalah ya. Jadi kita memang bisa punya lebih dari satu browser. Nah, sebelumnya kita pernah bahas juga di sini kan untuk browser app image. Nah, itu bisa jadikan salah satu pilihan ketika kalian tidak memiliki penyimpanan yang cukup. Nah, di bagian sini di web browser app image di sini. Nah, nanti di situ kalian akan bisa menyimpan file installernya di SD card seperti ini, installer. Terus di sini kan kalian ke editor kayak gini. Nah, kalian bisa simpan kayak gini, jadi tidak menambah yang ada di CD Linux-nya, karena ini memang di penyimpanan internal dan kalian lihat ini benar-benar menghabiskan banyak sekali ruang. Nah, seperti itu. Dan ketika kita rekap keduanya ini enggak jauh beda ya. Untuk Chromium ini hampir mirip ketika kalian pakai Chrome, Google Chrome sama Lacrosse. Ya, ini mirip. Dan ketika kita buka beberapa tab pun juga tidak masalah ya. Ini untuk yang versi stabil, bro. Jadi di sini Microsoft Edge dan Chromium bisa dijalankan di sini. Cuman kalau misalnya ini memang membuat penyimpanan kalian membengkak ya, kalian bisa pakai yang app image seperti itu. Dan ini sebagai contoh aja ya di sini. Nah, seperti biasa ya, ketika kita bahas ini, maka di sini aku tetap menyarankan bahwa untuk ini yang ada di Linux ini, ketika kalian install Chromium maupun Edge ya, ini gunakan aja untuk browsing biasa. Sedangkan untuk akun lainnya kalian bisa pakai yang ini, Chrome OS. Seperti itu, bro. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan Chromium dan Microsoft Edge. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye. Oh iya, cara install Chromium. Tinggal seperti ini aja, sudo apt install Chromium, like that, seperti ini. Oke, seperti itu, bro. Karena ini udah terinstall jadi kayak gini gitu. Nah, sedangkan untuk yang Edge tadi kita pakai Flatpak.